Tak sangka benda yang digali Stefi dan sejumlah saudaranya bakal bikin geger warga di kota Ambon. Minggu 26 Juli 2026. Bagaimana tidak, semakin digali, benda berbahan besi itu makin menyerupai bagian sirip pengendali rudal. Takut berulang kejadian ledakan mortir di Kampung Ciparang, Kabupaten Bandung Barat yang menewaskan 3 orang warga, Stefi langsung menghubungi seorang teman dengan harapan temuan itu bisa segera disikapi pihak berwajib. Berikut Tribuners kesaksian Stefi Simatau dalam saksi kata. Ya, jadi lokasi ini kita mau buat parkiran. Terus hari itu setelah dengan saya kegiatan hari Minggu, kakak saya menelpon untuk membantu dia untuk memindahkan tiang bendera yang ada di tempatnya di situ ke tempat lain. Karena lokasi tersebut akan dibuat lahan parkiran. Jadi tiang bendera itu dia punya pagar di tiang bendera itu. Jadi sekitar jam 4.30 atau 4.40 saya sama kakak saya sama saudara saya satu orang, kita bertiga melepaskan tiang ini dari pengaman dari tiang bendera tersebut. Ya, setelah tiangnya terlepas, ketika itu ada hujan. Karena hujan kita berhenti sejenak. Setelah hujan kita mulai lagi aktivitas. Nah, kita minta tolong buat orang kerja di atas untuk mengambil linggis dan mengambil skop. Jadi yang alat yang kita gunakan adalah linggis 2 dan skop 1. Nah, dari saat itu kita mulai penggalian. Itu kita masih bertiga. Terus kira-kira setengah jam saudara kami yang satu sampai. Makanya kita berempat yang menggali benda misterius tersebut. Dalam kita menggali, semakin gali itu mulai sekitar 10 sampai 20 cm itu mulai kelihatan benda misterius tersebut. Benda tersebut kita melihat seperti ada yang aneh. Yang aneh dalam arti bentuknya itu seperti rudal atau mortir yang ada di film-film. Nah, ketika kita menggali, kita kasih bersih samping-sampingnya semua. Saya bilang sama kakak saya, kita tidak bisa menggali satu sisi. Coba kita gali dari semua sisi sampingnya supaya kita bisa lihat lebih detail bagaimana bentuk barang yang misterius ini yang kita sedang gali. Ketika kita gali dan semuanya sampingnya sudah mulai terbuka, di situ kita mulai terlihat bahwa benda ini nih terlihat seperti rudal atau mortir. Nah, kita sudah melihat dari semua sisi. Di situ kami berhenti sejenak dan di situ kami saling bertukar pikiran. Ada yang satunya ada yang mau gali, tapi ada yang tidak mau gali karena barang tersebut ini memang sudah kelihatan barang peledak yang zaman dulu. Dan pada saat itu saya sempat lihat, terus hati saya ini kayak bagaimana kalau saya coba lempar ke teman saya. Kebetulan teman saya ini punya jaringan yang bagus di kepolisian dan saya tahu dia benar dan pasti. Makanya saya video dan saya mengirim untuk teman saya. Teman saya itu kembali menghubungi saya melalui video call. Ketika video call itu saya lihat sudah ada 2 orang yang dalam video call. Jadi ketika saya angkat, rupanya teman saya ini sudah sambungkan dengan seorang anggota Gegana. Terus beliau bilang buat saya, "Dek, itu lokasinya di mana?" Saya bilang, "Ini lokasinya di Ambon. Titiknya di sini, Pak." Terus beliau bilang buat saya, "Adek, saya boleh lihat barangnya yang adek gali?" Terus saya ambil HP saya, terus saya pakai senter, tambah pencahayaan, saya tunjukkan buat dia.
ketika saya tunjukkan buat bapak temannya saya, terus dia bilang buat saya, "Adik, berapa orang yang gali di situ? Kalian stop, berhenti gali dulu. Ini benda ini kita tidak tahu bahwa dia masih aktif atau tidak aktif, karena ya secara kita tidak tahu sama sekali bahwa kita mengetahui dia aktif atau tidak aktif dari mana. Kita lihat bentuk ya, mungkin kita lihat di film-film, TV-TV. Jadi kita punya pemikiran, di situ kita sampaikan seperti itu. Terus beliau bilang bahwa tidak usah buat kegiatan, istirahat, nanti sekitar 10 menit, 5-10 menit, ada anggota saya dari Gegana yang akan melihat lokasi dan akan melihat benda tersebut. Jadi ketika kita berkoordinasi, kita kontak, setelah itu tidak lama, sekitar 30 sampai 1 jam ya kurang lebih, itu sudah ada pihak anggota dari Gegana, dari Polda, Polres, yang lebihnya itu banyak sekali, sampai saya tidak tahu lengkapnya dari mana. Yang pastinya itu sudah penuh di lokasi tersebut dan langsung dipolis lain lokasi tersebut agar tidak ada yang membuat kegiatan atau apapun di dalam lokasi tersebut. Di situ saya diminta keterangan oleh saksi dari berbagai pihak institusi. Saya hanya memberikan keterangan yang saya tahu. Karena jujur dari masalah ini saya tidak tahu sama sekali itu barang ada di situ, itu barang aktif atau tidak, itu barang kemampuannya bagaimana. Jadi daripada kita bingung mau buat apa, makanya kita langsung koordinasi untuk melapor. Jadi setelah lokasi ini itu di polis lain, dan setelah saya memberikan keterangan, ada beberapa anggota yang standby berjaga mengamankan lokasi tersebut sampai besok hari. Karena setelah saya memberikan keterangan, saya kembali pulang ke rumah. Dan besok paginya saya mendengar informasi bahwa benda misterius itu sudah dievakuasi dari lokasi tersebut. Tim penjinak bom Datasemen Gegana Satuan Brimob Polda Maluku telah mengevakuasi dugaan bom pesawat peninggalan Perang Dunia II di Jalan Dr. Setiabudi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Tepatnya di depan Gedung Percetakan Negara, Senin 27 Juli 2026. Proses evakuasi melibatkan puluhan aparat kepolisian dan berlangsung kurang lebih 2 jam, dimulai sekira pukul 9 sampai selesai pada pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Setelah evakuasi, kondisi benda diduga bom itu telah terpotong dan hanya menyisakan bagian ekor serta sebagian badan bom. Kapolresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Andreas Susanto Nugroho mengatakan, ternyata sisa bom yang diduga bom itu ternyata casing yang sudah diisi dengan semen dan dijadikan tiang bendera. Bom tersebut adalah casing tersebut adalah sisa bom dari Perang Dunia Kedua. Demikian. Saya warga Kota Ambon ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak TNI Polri yang sudah menindaklanjuti laporan kami dari warga Kota Ambon kepada Bapak. Terima kasih. Tabea.